Gimana kalau setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu? Nah, teman sekalian, setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Kayaknya menarik ya. Kayaknya menarik ini. Lah kenapa? Kan bagus. Ini kan jadi kayak udah tuker-tukeran budaya gitu kan ya. Dulu pas saya belajar surat Qul ya ayyuhal kafirun, saya bingung. Kenapa Qul ya ayyuhal kafirun? Itu diputar-putar terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kok muter-muter aja? Kok dua kali diulang-ulang? Gak cuma sekali kan cukup. Kan maksudnya sudah sampai. Saya baru ngerti ternyata ayat ini adalah asbabun nuzulnya karena suruh tuker-tukeran tadi. Setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Langsung diturunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kita bunuh aja nih. Kenapa? Bahaya ini. Kalau Al-Quran semakin didendangkan, menurut mereka Al-Quran semakin banyak disampaikan pada orang, maka ini kemudian semakin bahaya. Kenapa? Kita semakin kehilangan kekuasaan kafir Quraisy. Makanya harus dihentikan. Gimana caranya? Bunuh Muhammad. Jangan dibunuh. Kenapa? Nanti bahaya, nanti menimbulkan gerakan sosial dan seterusnya. Ya sudah, ada satu negosiator bilang, gini aja, saya temuin Muhammad, saya punya satu ide pada dia, dan kalau kita tidak berhasil dengan ide ini, baru kita bunuh dia. Apa idenya? Datanglah kemudian negosiator kepada Nabi Muhammad, kemudian dia berkata, gini Nabi Muhammad, gini aja, saya punya satu proposal. Saya tahu agama kita beda, saya tahu keyakinan kita beda, saya tahu bahwa Tuhan kita juga beda, semua beda, saya tahu. Tapi mbok ya kita saling menghormati, mbok ya kita toleransi, mbok ya kita jangan begini terus. Kita harus menemukan satu solusi, win-win solution gitu loh. Nah terus gimana caranya? Gini aja Muhammad, gimana kalau setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu? Nah, teman sekalian, setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Kayaknya menarik ya. Kayaknya menarik ini. Lah kenapa? Kan bagus. Ini kan jadi kayak udah tuker-tukeran budaya gitu kan ya. Jadi siapa tahu mereka tahu tentang Islam dan mereka mau masuk Islam. Andai Rasul kemudian memberikan satu celah di situ, habis. Tapi yang jawab langsung bukan Rasul, yang jawab langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pas saya belajar surat Qul ya ayyuhal kafirun, saya bingung. Kenapa Qul ya ayyuhal kafirun? Itu diputar-putar terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kok muter-muter aja? Kok dua kali diulang-ulang? Gak cuma sekali kan cukup. Kan maksudnya sudah sampai. Saya baru ngerti ternyata ayat ini adalah asbabun nuzulnya karena suruh tuker-tukeran tadi. Setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu. Langsung diturunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Lah kenapa? Untung gak diterima. Lah kalau diterima kita yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Coba bayangkan teman sekalian, Tuhan mereka ada 300. Teman sekalian, tambah satu Allah nggak ada masalah. Nah Tuhan kita satu, tambah satu lagi bahaya, double sudah teman sekalian. Apalagi tambah 300, nggak bisa begitu. Dan pelajaran kedua teman-teman sekalian, Quraisy, separah-parahnya Quraisy itu tahu Tuhannya beda, teman sekalian. Tahu Tuhannya beda, tahu agamanya beda. Maka orang Indonesia itu lebih keren dan lebih kreatif daripada Quraisy, teman sekalian. Nah kenapa? Bilang agama sama, teman sekalian. Itu Quraisy saja nggak berani, teman sekalian. Sejahil-jahilnya Quraisy itu bilang agama kita beda. Orang Indonesia bilang agama semuanya. Andaikan itu kafir Quraisy bisa muncul lagi dari kubur, dia bilang kenapa gua gak kepikir. Harusnya gua bilang begitu kemarin. Paham teman sekalian?